Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 30 November 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang memberikan kontribusi strategis di Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2025. Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan International Community Service 2025. Universitas Pamulang melakukan kegiatan Unpam Creator Academy Goes Viral and Authentic. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar seminar internasional moderasi beragama untuk perdamaian dan keharmonisan beragama di Indonesia. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang kembali menegaskan posisinya sebagai institusi perguruan tinggi swasta atau PTS yang progresif dan berpengaruh melalui partisipasi strategisnya pada Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2025, sebuah forum pendidikan tinggi paling bergengsi dan terbesar di tanah air. Acara ini diselenggarakan pada 19 hingga 21 November 2025 secara terpusat di Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur yang menjadi tuan rumah penyelenggara perdana KPPTI. Acara yang untuk pertama kalinya digelar ini menghadirkan lebih dari 600 institusi perguruan tinggi, mulai dari PTN, PTS, Politeknik, hingga kampus, kementerian, lembaga, serta mitra industri, skala dan partisipasinya. Menjadikan KPPTI sebagai panggung nasional tempat kampus-kampus terbaik Indonesia bertemu, berdialog, dan merumuskan masa depan pendidikan tinggi. Pada momentum penting ini, Wakil Rektor Universitas Pamulang Bidang Akademik, Dr. Ubaid Al-Faruq, tampil sebagai salah satu narasumber terpilih untuk mempresentasikan strategi Good University Governance atau GUG bagi PTS melalui paparan bertajuk Architecting Excellence Good University Governance atau GUG bagi Private Higher Education atau PHE, menjalin keharmonisan yayasan rektorat, kemandirian melalui teaching industri, dan inklusi untuk peradaban bangsa. Acara menjadi lebih meriah atas kehadiran tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan, antara lain yang pertama Profesor Bryan Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang kedua Profesor Dr. Fauzan sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang ketiga Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang keempat Profesor Muhammad Nuh Dea, Menteri Pendidikan Nasional periode 2009 hingga 2014, dan yang kelima Profesor Muhammad Nasir sebagai Menristek Dikti periode 2014 hingga 2019. Pada sesi diskusi paralel, Unpam mendapat kehormatan untuk berada dalam satu panggung bersama PTS papan atas nasional seperti Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Universitas Gunadarma, dan Universitas Surabaya atau UBAYA. Kesetaraan posisi ini mempertegas reputasi Unpam sebagai PTS besar yang kini diakui kapasitasnya dalam tata kelola, inovasi pembelajaran, hingga kontribusi sosial. Tidak hanya itu, sesi Unpam menjadi salah satu yang paling banyak menarik perhatian peserta. Ruangan dipenuhi peserta dari berbagai institusi dan diskusinya berjalan interaktif. Banyak peserta menyampaikan ketertarikan khusus terhadap model teaching industri dan praktik harmoni yayasan rektorat yang diterapkan Unpam. Antusiasmenya, peserta menunjukkan bahwa strategi GUG atau Good University Governance ala Unpam bukan hanya relevan, tetapi dianggap sebagai best practice bagi PTS lain yang sedang bertransformasi menuju kampus mandiri dan berdampak sosial. 3 pilar strategis Good University Governance Unpam
Dalam presentasinya, Dr. Ubaid menegaskan bahwa Unpam melihat perguruan tinggi sebagai neksus peradaban, pusat pembentuk kemajuan bangsa. Strategi GOG Unpam terdiri dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama, harmoni kelembagaan, yang kedua, inklusi pendidikan, dan yang ketiga, kemandirian finansial melalui teaching industry. Selain 3 pilar utama, Unpam juga menerapkan mengubah cost center menjadi revenue center, yang kedua, memperkuat produksi HKI, yang ketiga, menciptakan inovasi berdampak, yang keempat, serta membuka peluang mahasiswa belajar di lingkungan industri sejak dini. Kontribusi Unpam pada KPPTI 2025 menegaskan peran institusi ini sebagai eskalator keadilan sosial. Dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai latar sosial ekonomi, Unpam berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan sebagai sarana mobilitas sosial yang nyata. Dalam paparannya, Dr. Ubaid menekankan pentingnya pengukur kinerja kampus tidak hanya dari output seperti jumlah publikasi, tetapi dari outcome berupa dampak sosial ekonomi lulusan kepada keluarga dan masyarakat. Kehadiran Unpam di KPPTI 2025 bukan hanya prestasi kelembagaan, tetapi juga refleksi visi besar berbagi untuk negeri bahwa pendidikan tinggi harus memberi dampak nyata, memanusiakan manusia, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil bagi seluruh anak bangsa. Tio Sedewo Marjuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang kembali menghadirkan kegiatan International Community Service sebagai bagian dari rangkaian iComeback 2025. Acara ini berlangsung pada Rabu 12 November 2025 bertempat di Teleconference Hall Universitas Pamulang, lantai 9 Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara iComeback 2025 mengusung tema Exploring Local Business Opportunities, Entrepreneurship Training to Foster Sustainable and Resilient Ventures. Kegiatan dibuka dengan penampilan spesial yang menarik perhatian seluruh peserta, yaitu peragaan batik fashion show oleh dosen dan mahasiswa Prodi Manajemen. Keistimewaan acara semakin terasa dengan hadirnya guest star Akila Sabisa Quinarausi, Putri Remaja Pariwisata Banten, yang juga meraih runner-up Putri Batik Remaja Indonesia 2025. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM Tangerang Selatan turut dihadirkan untuk diperkenalkan kepada peserta internasional sebagai bagian dari upaya membawa UMKM lokal tampil di panggung global melalui program International Community Service. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dan Dr. Enur Zaman, Rektor Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, Profesor Oksi Dalvayanto memberikan opening speech terkait pentingnya kolaborasi akademik untuk pengembangan kewirausahaan lokal yang berkelanjutan. Dr. Insinyur Muhammad Awaludin sebagai Vice President Director Telkom Indonesia menjadi keynote speaker dan menjabarkan pengalaman dan pengetahuannya kepada para peserta untuk pentingnya berwirausaha dan berkolaborasi. Selain itu, sesi materi inti diisi oleh para narasumber internasional dan praktisi profesional, yaitu yang pertama, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Abi Sofyan Abdul Halim dari University Malaysia Terengganu, yang kedua Dr. Haji Ujang Sudiartono sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang, yang ketiga Dr. Suhandi APT sebagai dosen dan praktisi UMKM. Para pembicara membahas peluang bisnis lokal, strategi UMKM, serta pentingnya pelatihan wirausaha agar usaha kecil mampu tumbuh berkelanjutan dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Sesi diskusi berlangsung interaktif dan membuka ruang kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, serta pelaku UMKM. Lewat kegiatan ini, Prodi Manajemen FEB Unpam berharap mahasiswa dapat memahami potensi bisnis lokal sekaligus mampu berperan aktif dalam pengembangan UMKM sebagai motor perekonomian yang resilient di masa depan. Tio Sedewo dan Firdaus melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melakukan kegiatan Unpam Creator Academy Goes Viral and Authentic. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang kembali berinovasi dalam penguatan kapasitas digital sivitas akademinya melalui kegiatan Unpam Creator Academy dengan tema Unpam Goes Viral and Authentic. Kali ini kegiatan terselenggara pada 26 dan 27 November 2025 di Aula Serbaguna lantai 1 Gedung A Universitas Pamulang Kampus Serang. Hal ini menjadi wadah kolaboratif bagi dosen pengembang bidang marketing, communication, dan kreator konten dari berbagai program studi serta lembaga di lingkungan Unpam. Dengan mengusung tema Unpam Goes Viral and Authentic, merangkai narasi digital yang kreatif, inovatif, dan berdampak. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 150 peserta, yaitu para dosen markom, program studi, serta lembaga dengan menyertakan perwakilan mahasiswa di setiap unit kerjanya masing-masing. Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Universitas Pamulang. Acara ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan media sosial kampus serta menggaungkan visi Unpam, yaitu berbagi untuk negeri. Semangat tersebut diimplementasikan melalui 5 pilar konten utama, seperti kampus live, tips edukasi, inspirasi, fun fact, dan prestasi sivitas kampus. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang menggabungkan konsep komunikasi digital, kreativitas konten, dan inovasi berbasis kecerdasan buatan, tentunya dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Yang pertama, Buko Finaring SIKOM MIKOM dengan memaparkan digital branding dan kreatif konten strategi. Yang kedua, Muhyiddin Fanda Setiawan SIKOM MIKOM dengan memaparkan produksi video dan penyusunan kalender konten. Yang ketiga, Robi Maulana SPD MPD dengan editing inovatif. Dan yang keempat, Dr. Li Eka Markianti dengan materi membangun engagement melalui interaksi komentar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang, Dr. Ubaid Al-Faruq, yang menekankan pentingnya kemampuan adaptif di era komunikasi digital. Dr. Ubaid juga menambahkan filosofi kegiatan ini dengan mengubah tim pengelola markom atau media sosial di lingkungan Unpam dari peran administratif menjadi kreator strategis. Fokus pada pengembangan skill set dalam storytelling otentik Unpam yang dikemas secara kreatif, relevan dengan tren Gen Z dan memiliki dampak terukur. Sementara itu, Kepala Sekretariat Universitas Pamulang, Dr. Li Eka Markianti menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas digital kampus. Acara ditutup dengan sesi refleksi dan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta dan pemateri. Melalui program Unpam Creator Academy, Universitas Pamulang berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi digital sivitas akademika agar mampu bersaing dan berkontribusi positif dalam ekosistem komunikasi modern yang semakin dinamis. Tio Sedewo Rido dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar The Second International Conference on Religion bertajuk Moderate Religion for Sustainable Peace and Shared Humanity. Seminar berlangsung pada Kamis 20 November 2025 bertempat di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang. Seminar internasional yang diinisiasi oleh Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang kembali digelar untuk kedua kalinya dan sukses menarik perhatian sivitas akademika, tokoh agama, serta peserta dari berbagai institusi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Yayasan Sasmita Jaya, mulai dari pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara, serta rektor dan jajaran rektorat Universitas Pamulang. Seminar ini menghadirkan keynote speaker Haji Muhammad Adib Abdul Somad, MAG, MED, PhD, Kepala Pusat Kerukunan Umat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, mengangkat judul Moderate Religion for Sustainable Peace and Shared Humanity. Acara ini menegaskan komitmen Unpam dalam mendorong sikap keberagaman yang damai dan mampu menjadi pilar harmoni di tengah masyarakat global. Dalam paparannya, Haji Muhammad Adib Abdul Somad PhD menjelaskan konsep moderasi beragama yang kerap disalahartikan dengan moderasi agama. Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama atau mengurangi nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya, moderasi beragama adalah pendekatan keberagaman yang berlandaskan ajaran agama itu sendiri untuk menghadirkan kedamaian, keseimbangan, dan kerukunan dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut,
Adib menegaskan pentingnya membawa ajaran agama ke posisi tengah, yakni tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Beliau menyampaikan bahwa inti ajaran semua agama adalah kedamaian dan kerukunan. Oleh karena itu, praktik keberagamaan seharusnya meneguhkan perdamaian demi memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam sesi refleksi pengalaman, Adib menceritakan perjalanan dakwah, diplomasi, kerukunan beragama, dan memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang memiliki Borobudur sebagai warisan agama Buddha dan sekaligus ribuan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Dalam paparannya, Haji Muhammad Adib Abdul Somad PhD menjelaskan konsep moderasi beragama yang kerap disalahartikan dengan moderasi agama. Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama atau mengurangi nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya, moderasi beragama adalah pendekatan keberagaman yang berlandaskan ajaran agama itu sendiri untuk menghadirkan kedamaian, keseimbangan, dan kerukunan dalam kehidupan sosial. Selain itu, terdapat dua pemateri lainnya yang berasal dari luar negeri. Senior Lecturer of University Science Islam Malaysia, Dr. Dina Imam Supaat dan Sheikh Dakrori Abdul Naim Dakhori Masoud, Representative of Al-Azhar Al-Sharif for Indonesia Teaching at Al-Azhar Indonesia Madrasah in Jakarta. Kegiatan dimoderatori oleh dosen LKK Universitas Pamulang, Zidni Ilman LCMA. Seminar internasional yang berlangsung dinamis dan interaktif ini mendapatkan apresiasi besar dari peserta. Kesempatan mendengarkan langsung dengan tokoh nasional dalam bidang kerukunan umat beragama memberikan wawasan mendalam bagi mahasiswa dan dosen. Penyelenggaraan konferensi ini diharapkan dapat meneguhkan peran Unpam sebagai kampus yang berkontribusi pada pengembangan ilmu keagamaan, kebangsaan, dan peradaban global berbasis harmoni. Tio Sedewo Marjuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang menggelar Seminar Nasional Pendidikan Jasmani Unpam. Hadirkan ratusan peserta bahas inovasi guru di era digital. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang sukses menggelar Seminar Nasional Diseminasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan yang terselenggara pada Rabu 19 November 2025 dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting yang dihadiri oleh 839 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari dosen, guru, mahasiswa hingga praktisi olahraga. Acara dimulai dengan laporan dari Ketua PIC Seminar, Acep Rohmat Nur Hidayat MPD, menyampaikan bahwa seminar nasional ini bertujuan membuka ruang akademik yang produktif bagi para pendidik serta memperkuat budaya riset di lingkungan Unpam. Pak Acep juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata Prodi Pendidikan Jasmani Unpam dalam pengembangan keilmuan dan inovasi pendidikan.
Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Program Studi Pendidikan Jasmani, Rahmat Gunawan, SPD, MPD, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pendidik di tengah tantangan era digital. Beliau mengapresiasi tingginya animo peserta terhadap seminar ini. Sementara itu, Ketua Yayasan Sasmita Jaya dalam sambutannya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ilmiah seperti seminar nasional ini. Beliau menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik harus terus memperbarui pengetahuan serta memperkuat karakter dalam menjalankan tugas profesional. Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang yang dalam sambutannya menyoroti pentingnya inovasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Beliau menekankan bahwa guru penjas era digital harus memiliki kemampuan adaptif, kreatif, dan inovatif, serta memahami perkembangan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran modern. Rangkaian seminar dipandu oleh moderator yang dikenal energik dan komunikatif, Dr. Iluna Pratiwi Huta Barat. Gaya penyampaiannya yang lugas dan interaktif membuat jalannya seminar berlangsung dinamis dan menarik. Pada sesi materi, seminar menghadirkan dua narasumber utama. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Ahmad Muhlisin atas Pasaribu yang mengangkat tema menjadi guru pendidikan jasmani yang adaptif, kreatif, inovatif di era digital. Beliau menekankan perlunya transformasi pembelajaran penjas agar lebih relevan dan selaras dengan kebutuhan generasi digital. Dr. Ahmad menyampaikan, guru penjas bukan sekedar mengajarkan gerak, tetapi menggerakkan kreativitas dan karakter generasi masa depan. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Wendri Mariadi MPD dengan topik mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, karakter, etika, dan kecerdasan emosional. Menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam proses kepemimpinan, terutama bagi pendidik yang berperan sebagai teladan di lingkungan sekolah. Dr. Wendri menegaskan, pemimpin masa depan bukan hanya yang pintar, tetapi juga yang mampu menjaga etika, karakter, dan kejernihan emosinya. Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa seluruh gagasan dan materi yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh para peserta dalam lingkungan pendidikan masing-masing. Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan orang, Seminar Nasional Prodi Pendidikan Jasmani Unpam berhasil menunjukkan komitmennya sebagai salah satu kekuatan akademik yang terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pendidik di Indonesia. Tio Sedewo, Robi, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang melaksanakan sosialisasi cara pengajuan PKM dan kerjasama mahasiswa sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan akademik dan institusional. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 2 Oktober 2025 terlaksana di ruang anggrek Universitas Pamulang Kampus 2. Sosialisasi ini menjadi penting karena menyasar mahasiswa semester 5 ke atas yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, Prodi menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan mahasiswa tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan implementatif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Program Studi, Joko Rianto, Eskom Mkom, serta Sekretaris Program Studi, Rizda Fitriana Masito, SPD MPD. Kehadiran para pimpinan Prodi ini menunjukkan komitmennya penuh dalam memastikan bahwa pelaksanaan PKM mahasiswa berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh Prodi dan Fakultas. Hal ini juga memperkuat posisi Prodi sebagai fasilitator sekaligus pengarah yang bertanggung jawab terhadap kualitas kegiatan PKM sebagai bagian dari akreditasi dan penilaian kinerja program studi. Dari sisi strategis, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat langsung bagi mahasiswa, tetapi juga memperkuat posisi program studi teknik informatika dalam membangun rekam jejak pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan PKM yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik akan menjadi bukti nyata kontribusi akademik Prodi kepada masyarakat, serta memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat luas. Melalui pemahaman tentang kerjasama tim, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga berlatih kepemimpinan, manajemen proyek, serta komunikasi efektif. Semua keterampilan ini sangat penting untuk membentuk lulusan teknik informatika yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan industri 4.0 serta masyarakat digital. Secara keseluruhan,
Kegiatan ini memberikan kontribusi besar bagi pengembangan kapasitas akademik dan non-akademik mahasiswa. Dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan sistem pendukung yang jelas, Prodi dapat memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki pemahaman yang seragam dalam pengajuan PKM sehingga mampu menghasilkan kegiatan pengabdian yang berdampak nyata, berkualitas, dan mendukung visi besar Prodi dalam mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi teknik informatika Universitas Pamulang melaksanakan sosialisasi cara pengajuan PKM dan kerjasama mahasiswa tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.